Oke, teman-teman, sore ini saya mau sedikit bertanya sama salah seorang personil saya yang kemarin, kalau nggak salah hari Minggu, dia ditugaskan untuk melakukan pencarian korban tenggelam di salah satu danau di Desa Jonggon ya. Kalau saya panggil dia ini namanya Repli Sambo. Kenapa Repli Sambo? Karena dia salah seorang atlet olahraga bela diri sambo yang memang salah satu andalan saya di olahraga prestasi. Kebetulan dia bertugas di tim penyelamatan dan kemarin ditugaskan untuk melakukan upaya pencarian. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya bagi kita selaku pimpinan dinas. Jadi nanti kita dengar cerita dia. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik pada saat dia melakukan upaya pencarian di lokasi tersebut. Selamat sore, assalamualaikum, Bung Repli Sambo. Siap. Waalaikumsalam, Pak Kadis. Gimana perasaan hari ini? Istirahat cukup ya? Istirahat ya? Istirahat cukup, Pak. Ya, istirahat cukup. Ya, memang kami menyarankan soal waktu itu dikembalikan kepada semua personil ya. Jadi nggak usah terlalu kaku. Kalau memang capek butuh istirahat ya istirahat aja. Nanti biar enak. Gini, Mas Repli, Bung Repli, bagaimana nih? Kan kemarin saya tahunya peletonnya Repli itu melakukan piket jaga ya, piket jaga 12 jam tepat di malam hari. Tepat di malam hari. Malam kan piket. Karena malam itu kan kita masih koordinasi. Nah, tahu-taunya sekitar jam berapa tuh? Dihubungin sama staf kita, ada laporan masuk bahwasanya ada korban tenggelam. Gimana? Apakah masih tidur, balas dendam karena piket malam? Apakah udah bangun? Gimana? Kebetulan posisi saya itu setelah piket malam, Pak, lumayan mengantuk lah. Pasti ya, jadi, pasti ya. Karena siaga di Mako. Jadi ketika pulang ya ada kesempatan tidur, saya tidur di rumah, Pak. Nah, lumayan lah ibaratnya saya mengisi energi saya sambil siaga di rumah. Nah, ketika saya tidur sekitar jam 10 apa 11 kira-kira ada panggilan lah dari Mako. Katanya ada korban tenggelam di Jonggon katanya, Pak. Nah, artinya saya langsung bersiap, saya langsung izin di rumah dan langsung berangkat ke Mako. Nah, sampai Mako, ternyata di Mako anggota yang di Mako sudah menyiapkan barang, Pak. Jadi kita langsung meluncur ke TKP tadi, Pak. Oh, jadi bukan Repli datang menyiapkan barang enggak ya? Jadi sudah disiapin sama teman-teman piket waktu itu ya. Oh iya. Kebetulan yang piket harus ready barang-barang semua, Pak. Jadi harus ready. Harus ready ya. Semua pokoknya, Pak. Oh, berarti ini catatan nih bagi saya. Artinya arahan kita itu dilaksanakan teman-teman ya. Artinya siapapun yang menerima laporan awal, kalau personal unit tim itu sedang tidak berada, tugasnya memang harus menyiapkan ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang, langsung berangkat gitu. Berarti itu terlaksana? Terlaksana, Pak. Nggak bohong ya? Betul, terlaksana. Karena saya cuma dilaporin, kan saya juga di rumah waktu itu. Saya di rumah cuma dilaporin, siap aja. Biar siap kenyataan sama siap laporan di HP kan beda tuh. Nah, tapi ini kita dengar. Tapi saya yakin teman-teman anggota saya nggak bohong lah. Nah, jadi butuh berapa menit antara Repli dihubungin sampai ke Mako, dari Mako langsung berangkat tuh ada area waktu lama nggak? Artinya gini, ada yang ditunggu, ada yang apalah ya namanya biasa. Kalau saya sering teriak-teriak itu kan, ayo cepat apalagi gitu. Waktunya mungkin sekitar nggak sampai 10 menit, Pak. Artinya dari Repli ditelepon? Dari saya ditelepon dari rumah, Pak. Jadi barang
barang-barang untuk persiapan rescue saya siapkan di tas lah khusus ibaratnya. Jadi Pribadi. Pak. Apa perlengkapan pribadi? Perlengkapan pribadi sama perlengkapan yang mungkin saya punya Pak, kayak baju matan segala macam saya harus siapkan. Karena saya yakin suatu saat ada darurat nih saya langsung harus berangkat. Nah, itu tadi Pak. Jadi mungkin sekitar 5 lebih lah ibaratnya, tapi nggak sampai 10 menit saya ke kantor kan lumayan lah Pak. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan tidak juga dekat sekali Pak itu tadi. Jadi langsung meluncur ke sini. Kebetulan kawan di sini sudah siap ready dan saya juga yang Bapak bilang tadi betul nih peralatan ready karena kan saya nih piket nih Pak. Kami piket, pada saat kami piket pun kami melaksanakan pemeriksaan barang-barang yang nggak ready nih kami readykan. Kayak isi tabung scuba segala macam itu pasti kami readykan. Scuba termasuk peralatan SCBA itu semua yang ada di sini kami readykan Pak, kami periksa dan kami readykan. Pada saat malam itu ya? Pada saat melaksanakan piket? Pada saat pelaksanaan piket. Ya, itu Pak. Jadi setelah aplusan itu juga diserahkan gitu kan? Itu diserahkan. Ya. Nah gini, ini kan podcast kita kan podcast cowboy nih. Cowboy podcast kita, jadi kita santai aja. Ya, jadi gini, Rep. Butuh berapa menit dari Mako kita ke lokasi itu? Dari Mako mungkin sekitar 20 atau 30 menit. Lumayan. Lancar jalan, lancar ya? Di perjalanan lumayan, lancar kan? Di perjalanan lancar. Nggak ada ketemu hambatan gitu? Nggak ada Pak. Dan sampai di lokasi warga sudah penuh gitu ya? Lumayan penuh Pak di sana Pak. Ya. Jadi gini, pada saat datang, infonya kan teman-teman dari personil pasukan Brimob 2 ya. juga ready di lokasi ya? Ready di lokasi. Pak. Ya. Gimana? Mereka menyambut, mereka membantu gitu? Pas datang? Sangat membantu. Sangat Pak. ya? Iya. Jadi sangat membantu. Anggota Brimob di sana sangat membantu kami Pak di sana kebetulan. Jadi kayak penurunan perahu. Kami kan personil kan terbatas lah ibaratnya. Berapa personil kemarin pas berangkat? 6 Pak. 6 ya? Ada 6 yang berangkat. Ya perahu kan berat ya, 7 politelin. 6 ada 6 yang berangkat. Nah, jadi dibantu sama anggota Brimob di sana, dibantu nurunkan perahu karena medannya tuh lumayan curam Pak turun ke bawah. Dari pinggir jalan. Turun perahu ke bawah. Dan peralatan kan lumayan berat tuh Pak. Jadi mereka bantu kami di sana Pak. Jadi berapa peralatan scuba yang diturunkan kemarin? Ada 3 Pak. 3 ya? Ada 3 peralatan. Dan terpakai semua? Terpakai semua. Jadi mix sama teman-teman dari Mako Brimob itu? Iya Pak. Nah, terus datang di sana, pemetaan apa langsung menerima informasi di mana titiknya tenggelam, siapa yang melakukan penyelaman gitu? Artinya pemetaan dulu. Kami cari informasi saksi sama gitu ya? saksi yang ada di sana, sama petugas kayak Brimob kan mereka kan tahu nih kejadiannya. Kami datangi teman dari korban tadi Pak, yang tahu gimana kejadiannya. Nah setelah itu koordinasi dari komandan kami lah di sana Pak Dirman kan, komandan kami, dia yang koordinasi sama ini tadi. Setelah itu baru kami melakukan persiapan untuk penyelaman. Nah, bentang tali dulu dan segala macam. Ada keraguan? Ada keraguan? Keraguan maksudnya? Keraguan? Danau Medan ini jangan-jangan ada? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Karena kami yakin dan kami sudah berlatih untuk itu Pak. Iya. Nah itu tadi. Siap menerima apa? Siap dengan tantangan tugas ya. Siap. Yang kita tidak tahu ini di ke depan tuh tugasnya seperti apa gitu ya. Iya. Berarti sudah siap lahir batin ya. Lahir batin siap. Alhamdulillah. Pak. Nah itu berarti kembali kepada tugas kita, bahwasanya ya masyarakat itu kan mengharapkan kita itu melakukan tugas-tugas berhasil gitu ya. Karena mereka berharap gitu ya. Di balik itu semua ya ini kembali kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tapi sebagai kita tugas di pemadam kebakaran dan penyelamatan itu wajib melakukan segala upaya kesiapsiagaan ya. Dan itu tergambarkan pada saat kejadian kemarin. Oke, Bung Repli. Jadi penyelaman dari kita juga dibantu sama teman Brimob ya. Ya, dibantu. Mungkin ada yang unik.
kita nggak tahu kedalaman. Karena kalau kedalaman kolam X tambang itu kan rata-rata kalau kita pada saat lihat ya, pada saat masih penambangan dari pinggir jalan biasanya kan, wah itu alat-alat kan dalam tuh. Iya. Berapa kedalaman kurang lebih penyelaman? Kemarin sekitar ini Pak, penyelaman kami sekitar 6 meter setengah lah. Ya, Ibaratnya kira-kira setelah diukur ya? Setelah Apakah diukur. apa kira-kira? Diukur dulu kan? diukur dulu, diukur Pak. dulu ya? Diukur dulu. Tepat di titik saksi menunjuk gitu? Iya, tepat di titik saksi menunjuk. Tapi ya dapatnya bukan di titik Titik yang itu Pak. Berapa radiusnya? Bergeser lah. Berapa bergeseran? Sekitar 5 atau 7 Wih, gitu, Pak. jauh itu. Lumayan Pak. Jauh itu. Berarti agak ke tengah dia? Agak kira-kira? ke tengah, Pak. Iya. Karena makanya agak sulit di bawah itu Pak, banyak pohon-pohon Pak. Nah, Sama itu kayak di hutan lah. itu yang mau nanti yang saya tanyakan pada saat penyelaman apa yang Repli temukan di bawah? Apakah hamparan saja, lumpur atau seperti apa di bawah? Di bawah tuh ini Pak, mirip hutan. Jadi banyak pohon-pohon yang Pohon mati seolah-olah pohon tumbuh. Berdiri ya, berdiri. berdiri Pak, pohon berdiri. Makanya anggota yang nyelam pertama katanya mereka ada yang tertabrak pohon itu Pak. Oh. Makanya kendalanya lumayan sulit Oh, juga, tantangan Pak. di bawah ya? Tantangan di bawah. Visibility pandangan zero. Nol. Pandangan ya mungkin 30 cm, 40, 50. 20 cm lah. Oh, Pak. visibility 20 cm ya. Ya. Kecil pandangan kita. Waktu mendapatkan korban itu penyelaman yang pertama atau penyelam kedua? Jerpi. Oh. Begitu masuk Iya. langsung berhasil apa naik dulu koordinasi masuk lagi itu? Kami itu kan ada 2 kali penyelaman Pak, 2 kali penyelaman. Nah kebetulan saya penyelam yang kedua. Nah penyelam yang kedua. Pada saat saya selaman kedua, berarti pertama kali saya nyelam nih, itu langsung dapat Pak. Alhamdulillah langsung dapat ininya jenazah. Turun Iya. berapa lama? Repli pergeseran. Repli merayap di bawah. Repli dikasih area berapa sama tali pengaman untuk bergeser daripada titik awal? Diberikan izin berapa pada saat kan turun? Iya. Diizinkan berapa untuk sapu apa sih namanya sweeper ya. di titik awal? Artinya penyelam tidak boleh melebihi ya. Iya. Artinya kamu di titik ini menyelam, kamu boleh areamu tidak melebihi 1 meter, 2 meter atau 3 meter, Iya. melebihi dari ini. Karena rawan ya namanya di air kan, di atas rawan tersesat, rawan apa gitu ya di air. Ya. Biasa dari kami latihan kan Pak, dari senior komandan kami menyampaikan bahwa mungkin sekitar 3 sampai 4 meter kami boleh lah. Boleh diputar ya, nggak boleh jauh. terlalu melambung kan. Tapi pada saat saya di bawah kan Pak, saya merasakan lah dulu di bawah karena Beradaptasi? Iya beradaptasi lah dengan ini Pak, dengan suasana di bawah nih. Saya merasakan saya ini harus kemana karena kita pakai perasaan juga. Iya. Karena pandangan terbatas. Nah rasa itu tadi yang bantu kita buat mungkin bisa dapat itu tadi Pak. Panik, tenang, santai, takut di bawah. Karena ini kan resikonya besar, Iya. pasti ada lah rasa-rasa. Cuma Bisa dikendalikan. bisa dikendalikan. Tenang gitu ya. Iya tenang. Paling ada sedikit rasa-rasa ini kan pada saat kita ketemu mayat pertama kali itu Pak. Ketemu mayatnya pertama kali. Kita kan Pasti kaget ya, pasti Pak, kaget. sebenarnya. Karena Kaget, senang, iya, bercampur aduk gitu kan. Artinya Campur, iya. tingkat keberhasilan kita akan merasa senang, bangga, takut, campur aduk ya. Tapi tetap tenang. tetap Pak tenang. Karena gini, pemirsa, saya kan tahu persisnya sama anggota saya Repli ini. Anaknya slow, santai gitu. Memang bawaannya emang santai, memang santai. Kenapa aku mau hadirkan dia? Mau tahu santai dia selama pergaulan ini sama dia di bawah tuh gimana? Paniknya dia, wah gitu kan. Terus kalau panik dia mau teriak sama siapa kan itu. Tapi tetap santai ya, terjaga ya. Iya, terjaga, Alhamdulillah. iya. Nah, jadi jarak sekitar 4-5 meter dia bergeser dari titik awal. Iya, sekitar
6 mungkin, Pak. 6 meter ya? Iya. 6 meter, bergeser turun lagi 6 meter gitu. Arah ke tengah. Arah ke tengah. Oh, berarti dan itu infonya nyangkut. Nyangkut, Pak. Korban itu? Nyangkut di bawah tumpukan ranting, Pak, kayu. Jadi posisinya terlumpuk. Nah, pada saat saya menyentuh, kaget kan saya, ketemu kakinya. Wow, gitu. Enggak. Ya, Pegang langsung. Tetap saya sentuh dulu, Sentuh. Pak. Sentuh pakai Ya. ini, Pak. Dan tidak terlihat ya? Nggak terlihat? Belum terlihat, cuma ya. sentuhan. Ya. Oke, berarti di lokasi itu pandangan memang terbatas. Terbatas ya. Itulah resiko penyelaman di kita ya, apalagi di Mahakam. Jadi di danau saja yang kita lihat biru airnya itu visibility juga kadang sering sulit. Apalagi di Mahakam. Mahakam itu setahu saya zero. Sungai Mahakam itu zero visibility ya. Ya Meng ya, Mahakam itu selalu zero ya. Mahakam itu nggak pernah memberikan kita visibility bagus. Nggak pernah. Ya, apalagi tadi kita ngupas di Mahakam tadi. Kalau di danau itu lumayan. Tadi bilang Repli itu 30 cm. 30 cm ada visibility, ada pandangan gitu. Ada pandangan. Nah, aku sama si koordinator rescue ya. Ketemu dengan sentuhan. Dengan sentuhan tadi, Pak. Ya, setelah itu pastikan. Nah, setelah itu baru saya pastikan, Pak. Artinya saya tenangkan diri. Sekali lagi. Dia Berani, berani, Pak. Karena saya tahu nih, saya ini di pemadam, Pak. Iya. Saya ini penyelamat. Iya. Kalau saya takut dengan itu, ini nggak akan selesai. Iya. Makanya sampai ke sana ini. sampai Berarti ini main ya? main, Pak. Itu tuh teman-teman. Harus. Bertugas dalam situasi seperti itu, ininya masih main. Ya, ini main, nggak boleh panik. Ya. Banyak orang berani, tapi ini nggak jalan. Ambiar juga ya, ambiar. Nah, jadi setelah Repli sentuh, wah ini korban. Ya. Repli pastikan. Menarik apa Repli mendekat? Mendekat dulu, Pak. Repli mendekat ya? Saya sentuh dulu bagian. Sentuh, Saya putarin dulu. Oh, tidak langsung ya? Area. Iya. Dulu, Pak. Saya ini kan areanya. Terus, ini lebih pastikan lagi lah ya bahwa karena kan posisinya tidak terlihat, Pak, bahwa oh ini manusia nih, Pak. Manusia. Jadi tadi saya kan melebihi area. Yang boleh nih tadi, Pak. Artinya saya ngikuti feeling saya, mungkin sedikit lagi akan dapat nih, karena di bawah itu saya merasa ini, Pak. Terasa ada arus, Pak, di bawah. Ada arus. Padahal danau ya? Padahal danau. Tapi seperti ada arus. Seperti ada arus, Pak. Repli melayang? Enggak ya? Di bawah. Tapi merasa seperti ada pergeseran perputaran air gitu ya? Pada saat bingung di bawah kan saya sempat diam dulu, Pak, merasakan bahwa oh ini kemana nih anunya, kemana. Ternyata saya merasa ada, harus di dalam. Kecil cuma berasa, Pak. Kecil cuma berasa. Saya yakin kan pasti posisi mayat itu mengarah ke arus tadi, mengarah ke arus tadi kemana. Tapi kan komunikasi saya setelah itu tadi sama komandan saya, katanya wah di sana ternyata harusnya danau nggak ada arusnya. Terus langsung apa tadi? Berarti apa tadi? Itu tadi, Pak. Tapi tetap bisa mengendalikan diri. Tetap bisa mengendalikan diri, Pak. Karena kalau panik bisa target bisa hilang. Iya, target bisa hilang. Karena di dalam tuh penuh misteri. Penuh misteri, Pak. Hutan juga kan. Itu seandainya saya langsung naik ke atas. Nah, saya juga berpikir kalau saya panik, saya naik ke atas, mungkin nggak ketemu lagi, Pak. Oke. Itu, Pak. Di bawah air bukan lumpur, bukan hamparan, bukan karang, tapi seperti semak belukar, ya. Ada pohon berdiri, banyak ya? Banyak, Pak. Banyak pohon berdiri, banyak. Berarti oke. Lumpur juga ada. Lumpur ada pasti. Ya, ada. Tapi itu tadi ya, pohon-pohon ya. Pohon-pohon itu. Pastikan disentuh, diraba, disaksikan. Disaksikan, Pak. Oke, positif. Ya, saya melihat kaki kan. Ya. Kaki. Oh, udah Positif. nih. Nyangkut, dia memeluk atau dia sudah posisinya telungkup. Terus ditimpa kayak oh, dia masuk ya. Masuk, jadi korban itu melayang-layang mungkin masuk ke nyelip kerongga. ke Kerongga kayu gitu ya. Ya.
Komunikasi ke atas setelah menemukan, apakah langsung naik atau melakukan komunikasi kode? Kode sih Pak. Kode. Kode. Nah. Jadi, Tidak direspon. nah, Artinya teman-teman di atas lagi nggak tahu sibuk apa nih. Repli katanya ngode nih, ngode ya. 2-3 kali ngode nggak ada respon. Akhirnya dia kembali konsentrasi lagi, nggak ada respon, nggak ada apa dengan kode. Artinya dia berinisiatif lagi untuk melakukan upaya-upaya bagaimana korban ini bisa naik ya. Naik. Pakai teknik sambo katanya. Ya, apa namanya, Rep? Itu yang unik. Makanya katanya si Repli itu pakai teknik sambo di bawah. Bagaimana dia melepas korban, membawa korban ke atas. Karena pada saat dia kasih kode sama teman-teman di atas, itu nggak ada reaksi. Berarti dia diminta berpikir ulang lagi seperti apa dia harus membawa korban ini ke atas. Gimana? Tarik? Apa sih namanya nih? Piting gitu, gimana caranya? Artinya saya kan belajar juga selama ini Pak untuk gimana cara menangani korban, membawa korban, ibaratnya adalah ibaratnya pengetahuan tentang itu. Di pemadam ini kan banyak senior Pak yang memberitahu, yang melatih kami untuk itu. Jadi posisi itu pada saat di bawah, karena saya kan jalan vertikal lah, vertikal dulu Pak, menghindari pohon-pohon. Nah itu tadi saya bawa dulu korban, jenazahnya ke arah yang agak yang clear. awalnya tadi Jatuh. malah nggak ada area clear Pak, areanya itu semua Tidak ada clear. tidak ada clear. Oh, wow, mantap. Jadi saya menyisir tali kembali, tali yang Ngikutin tali ya, ngikutin tali pandu ya. Tali pandu dulu, baru pada saat posisinya lurus, nah itu saya kode lagi Pak. Oh, berarti ini titik awal ya? Titik awal, saya kode lagi. Ternyata Tapi korban sudah terbawa nih? Sudah dikeluarin? Sudah saya bawa tuh ke... Pakai apa? Tangan, kaki? Pakai tangan. Pada saat digandeng ya? Iya. Gandeng. Nah, pada saat saya Kode. Belum ada jawaban ada juga? Tanggapan. Nah, saya pikir kayaknya saya harus naik nih. Nah, harus naik. Karena posisi naik ke atas ini kan harus pakai tangan dua lah Pak. Jadi nggak pakai daya blower enggak Pak. udara? Enggak? Tidak boleh. Iya. Artinya kontrol ya. Kontrol. Karena kepanik kan mentang-mentang ada tombol, itu fatal. Dalam penyelaman itu rawan. Bisa pecah paru-paru. Iya. Artinya itu tadi informasi dari senior pelatih yang melatih saya di sini, itu nggak boleh Pak memang. Karena lebih bahaya lagi, malah timbul 2 korban. Awalnya 1. Jadi saya bawa mayatnya ke atas, saya lingkar kaki saya Pak. Jadi semua ya, ini main ya gitu ya. Main dia Pak, merayap ke atas. Nah, baru saya nyalakan BCD itu di atas. Memang prosedurnya setelah beberapa meter baru setelah timbul baru dibuang. Baru dibuang. Iya, itu tadi. Dan tidak ngomong-ngomong, ketemu katanya. Slow dulu, tetap slow pada saat dia sampai di atas katanya, dia tetap slow. Dia tidak teriak, dia tidak bantu, tidak. Dia atur dulu posisinya katanya ya. Atur dulu, setelah tenang beberapa detik baru dia memanggil teman gitu. Ini korban di bawah gitu. Saya setelah sampai di atas saya infokan lah ibaratnya, kebetulan di atas nih ada anggota damkar lah ibaratnya, tim kami Pak di sana. Jadi saya sampaikan bahwa laporkan ke komandan bahwa jenazahnya sudah dapat dan ada dengan Repli itu. Ya. Jadi disampaikan lah, karena saya pikir juga pasti karena di sana banyak warga nih Pak, banyak warga, mungkin ada temannya, ada kerabatnya di sana tuh bakal panik Pak, karena ya kita kan banyak kejadian lah sebelum ini, kadang pada saat mayat tuh langsung timbul ke atas, yang panik nih malah kadang keluarganya, orang-orang di sana, mereka malah terjun. Jadi kita juga harus menghindari itu. Itu Pak. Artinya gini, sosok seorang penyelam rescue ya, pada saat dia ini
semua harus dikendalikan sama dirinya gitu. Dia harus menguasai kejiwaan ya. Iya. Makanya tadi saya bilang dari awal saya tahu siapa Reply, seperti apa Reply menyelam, di dalam Reply mengendalikan diri, pada saat ketemu Reply mengendalikan diri, pada saat mau naik dia pun mengendalikan diri, karena prosedur yang dia lakukan itu sudah sesuai SOP. Maksudnya SOP kalau ketemu, kalau ada hambatan dia kasih kode ke atas, cuma ada kendala di atas mungkin alfa atau apa, atau teledor kurang merespon kode yang disampaikan oleh penyelam, dia berpikir lagi harus melakukan apa, upaya-upaya, dan tidak melangkahi prosedur-prosedur yang disampaikan oleh pelatih dan senior-seniornya di penyelaman gitu ya. Dan ini suatu kebanggaan bagi kami bahwasanya banyak penyelaman yang kita lakukan ya, apalagi di Mahakam. Kalau barang berharga gitu, ya itu sudah sering ya, dengan kedalaman sampai 10 sampai 12 meter dan berarus. Tapi penyelaman mencari korban itu hampir kecil kemungkinan kalau kita di Mahakam karena arusnya kuat. Nah, tapi pada saat di danau, di air tenang gitu, walaupun kedalaman berapa saja, keyakinan kita untuk menemukan korban itu besar. Iya. Tapi kita tantangan di bawah kita nggak tahu. Nah di sini ini dinamika kita di pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melakukan tugas-tugas fungsi kita dalam melayani masyarakat. Ya kita berharap kejadian ini sebenarnya tidak terulang ya, masyarakat harus tetap was-was dan hati-hati apabila melakukan kegiatan-kegiatan di air maupun di mana saja yang selalu kita prediksi itu ada risiko gitu. Oke, Reply, saya mewakili pemerintah daerah, mewakili dinas, merasa bangga dan terima kasih sudah berbuat melaksanakan tugas dengan baik ya. Semoga ini dipertahankan dan ditingkatkan. Siap. Karena ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tantangan tugas kita juga seperti apa kita nggak tahu. Kita hanya diperintah oleh negara, oleh daerah, oleh pemerintah itu untuk melakukan kesiapsiagaan. Ya, kita isi kesiapsiagaan itu dengan meningkatkan terus kualitas diri kita lewat latihan-latihan rutin maupun ya tambahan lah. Reply menyelam banyak tantangan, pasti saya harus melatih ini. Saya harus melatih ini lagi, mengasah ini lagi. Ya pasti seperti itulah. Ya seorang jiwa rescue itu, penyelamat itu dia pasti setiap tantangan yang dia hadapi, dia pasti akan mengasah kekurangan-kekurangan yang dia hadapi itu. Ya, dia akan mengurang. Wah, saya di bawah ini ternyata kurang ini. Dia akan melengkapi. Apa yang dia kurang kemarin dia pasti melengkapi. Nah, itu kita harapkan ke depan. Oke, teman-teman, ada sedikit bincang-bincang kita mengisi sore kita sambil siaga. Ini juga kayaknya udah 6 hari nggak ada hujan ya, lebih ya. 6 hari nggak ada hujan ya, kurang lebih 1 mingguan. ya. Cuaca cukup panas, rawan, tetap waspada, jangan bakar-bakar lahan, ingat ya, jangan bakar-bakar lahan. Ini cuaca panas, suhunya cukup panas dan berangin, sangat rawan dan bahaya. Juga untuk kawan-kawan masyarakat, warga di pemukiman, tetap waspada, api kompor, colokan listrik, tetap waspada, cek berulang-ulang. Semoga kita selalu terhindar dari musibah-musibah yang merugikan diri kita dan masyarakat lainnya. Terima kasih. Damkar Kukar, doakan semoga tetap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Terima kasih. Selamat sore. Damkar, Damkar, Damkar. Jaya. Jaya.